persoalan ini tidak akan pernah berhenti kecuali Rabithah Alawiyah secara resmi satu menyatakan bahwa mereka memang secara ilmiah baik ilmu nasab maupun ilmu DNA memang terbukti bukan dzurriyyah Rasul. Yang kedua, mendisiplinkan semua anggotanya untuk jangan lagi ngomong bahwa apa itu menjual nama Rasulullah dengan ngaku-ngaku turunan Rasulullah karena secara ilmiah tidak terbukti. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencuri agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Nggak ada beredar video seorang Habib senior yang meminta maaf pada kiai, pada pribumi dan seterusnya. Itu kalau bagi pribumi itu nggak ada artinya apa-apa itu. Karena bagi pribumi itu termasuk saya itu ya semuanya akan dianggap sesuatu yang serius dengan syarat misalnya kira-kira ya begini yang saya baca itu. Karena Rabithah Alawiyah itu secara ilmiah tidak bisa menunjukkan nasabnya apa disepakati nyambung ke Rasulullah, maka dan statementnya Kiai Imaduddin juga nggak mungkin dibantah, serta tes DNA juga nggak berani, dan yang sudah tes DNA sebagai contoh misalnya Najwa Shihab itu juga ternyata darah Arabnya saja cuma 2,9%. Nah itu yang ditunggu pribumi itu ya statement resmi dari Rabithah Alawiyah bahwa mereka menyatakan bahwa secara garis nasab dan secara tes DNA mereka tidak terbukti sebagai dzurriyyah Rasulullah SAW. Itu yang pertama. Yang kedua, menginstruksikan kepada semua anggotanya jangan lagi mengaku-ngaku sebagai dzurriyyatur Rasul kecuali terbukti tes DNA memang apa itu mereka memang ada darahnya Rasulullah gitu loh. Nah, dua syarat itu baru. Kalau yang lain-lain cuma soal akhlak, soal jangan bicara keras macam-macam itu kan sebenarnya hanya pemicu bukan pokok persoalan gitu. Apalagi dengan apologi yang asal-asalan, ngawur, tidak ilmiah, itu hanya nggak ada artinya bagi pribumi itu. Dan sebenarnya itu ya anggota Rabithah Alawiyah itu bisa aja itu DNA-nya kalau dites tuh ada darah Rasulullah itu. Kalau mereka misalnya menikahi dzurriyyahnya Wali Songo misalnya siapa gitu tercatat di Rabithah itu dites, ternyata tes DNA ternyata membawa darah Rasulullah, itu pasti karena mungkin bapaknya atau kakeknya itu menikahi dzurriyyahnya Wali Songo. Kalau nggak menikahi ya jelas Najwa Shihab aja nggak terbukti itu ya. Jadi bagi saya apa itu ya, setelah mendengar aspirasi para pribumi sebenarnya pokok persoalannya itu kalau Rabithah tidak pernah mengakui bahwa nasab mereka itu ternyata tidak terbukti dan masih aja mereka menjual nasab dengan mengaku-ngaku turunan Rasulullah. Apalagi yang terakhir itu sih itu yang bilang buruk-buruk itu di Madura itu malah menambah rukun iman ya. Kalau nggak iman bahwa Mbak Alawi itu keturunan Nabi berarti masuk neraka dan seterusnya, itu kan udah sangat berbahaya gitu loh. Wong keturunan Nabi dzurriyyah Rasul itu nggak usah minta diakui kok. Wali Songo juga baru-baru ini saja toh apa membahas nasab, membuka kitab catatan nasab dan tes DNA, dan baru-baru ini aja karena dzurriyyah Wali Songo itu khawatir mengenai kerusakan yang diciptakan oleh oknum-oknum Bang Alawi yang mengaku dzurriyyah Rasul sekaligus merusak Islam, sekaligus merusak ajaran Rasulullah. Jadi persoalan ini tidak akan pernah berhenti kecuali Rabithah Alawiyah secara resmi satu menyatakan bahwa mereka memang secara ilmiah baik ilmu nasab maupun ilmu DNA memang terbukti bukan dzurriyyah Rasul. Yang kedua, mendisiplinkan semua anggotanya untuk jangan lagi ngomong bahwa apa itu menjual nama Rasulullah dengan ngaku-ngaku turunan Rasulullah karena secara ilmiah tidak terbukti. Itu saja. Yang lain akhlak macam-macam gampang lah. Lagi itu kalau cuma caci maki macam-macam nggak masalah, asal jangan ngaku-ngaku dzurriyyahnya Nabi. Itu ya. Itu ya.
Jadi bagi saya nggak berarti apa-apa itu Habib ini ngomong halus ini nggak berarti apa-apa. Karena pokok persoalannya bukan itu. Pokok persoalannya itu adalah bahwa banyak oknum Ba'alawi yang mengaku-ngaku keturunan Rasulullah, keturunan Nabi untuk merusak agama. Itu loh, untuk merusak agama. Tuh, secara umum begitu. Ada banyak oknum, tidak semuanya gitu. Dan kajian ilmiahnya ternyata mereka tidak terbukti sebagai dzurriyyat Rasul. Sekali lagi tidak terbukti sebagai dzurriyyat Rasul. Gitu loh. Tetapi mereka oknum-oknum mereka terus-menerus membuat apologi, membuat kila, ada pernyataan saya bisa mematahkan argumennya Kiai Ngimat, tapi saya nggak mau begini. Loh, kalau kamu bisa yang ngomong aja di YouTube secara terbuka. Kiai Ngimat juga sudah ngomong itu, udah nantang bahkan semua ulama ahli nasab seluruh dunia bahkan ditantang untuk live streaming bareng 3 hari 3 malam kalau bisa mematahkan statementnya Kiai Imat itu. Ini persoalannya gitu. Jadi jangan salah loh, Kiai Imat dan saya itu ada kesamaan, yaitu sama-sama mengambil berkat doa dari Waliullah Al-Kutub Abu Yatim Yatim Banten Al-Mahfurlah. Gitu loh. Jadi nggak ada bedanya saya. Kalau Kiai Imat itu bagian ilmiah, kalau saya bagian apa itu manfaat dan mudarat untuk umat. Gitu. Saya kan sedang membela umat Rasulullah, bukan membela. Kalau Kiai dzurriyyat Wali Songo dan yang lain-lain nggak usah dibela, pasti menang sepanjang sejarah itu menang. Yang saya bela itu umat Rasulullah yang di bawah-bawah yang menjadi korban, yang menjadi korban penipuan. Itu loh, mengatasnamakan Rasulullah. Kalau mengatasnamakan yang lain, mengatasnamakan Hitler, mengatasnamakan apa ideologi lain, saya nggak begitu ambil pusing lah. Tapi kalau sudah mengatasnamakan darah Rasulullah, ini perkara yang tidak bisa ditawar sedikit pun. Gitu ya. Jadi ya udah gitu aja lah kalau mau. Kalau nggak mau ya yakinlah ini akan terus bergulir. Dan ini akan semakin memanas. Dan bahkan statement terakhir dari Ketum PBNU pun yang sudah saya ajak semua publik untuk sami'na wa ata'na pun ternyata tidak efektif. Artinya publik itu sudah benar-benar tidak mau menerima apa yang disebut dengan klaim itu, gitu loh. Tidak mau menerima kepalsuan lagi, gitu loh. Ya, dilanjut aja nanti kita lihat aja. Biasanya omongan saya kan terjadi. Jadi intinya gitu, berhentilah mengaku sebagai dzurriyyat Nabi kalau tidak bisa membuktikan diri. Itu loh, membuktikan diri apa? Ilmu nasab udah batal. Satu-satunya cara sekarang cuma tes DNA. Tes DNA dulu, kalau memang terbukti positif dzurriyyat Nabi, bolehlah ngaku. Itu pun jangan merusak juga. Gitu loh, kalau merusak tetap baik. Tapi intinya yang pertama itu, kalau dzurriyyat Rasul ini nggak pernah sih ngerusak. Kalau dzurriyyat Rasul asli itu nggak pernah ada perilakunya jualan Rasulullah. Nggak pernah nipu-nipu umat dengan mengatasnamakan Rasulullah. Nggak pernah. Terbukti berabad-abad dzurriyyat Wali Songo itu nggak pernah nipu dengan menggunakan nama Rasulullah. Itu ya. Jadi itu jangan malah berkilah-kilah. Oh, Wali Songo itu Azmat Khan, keturunannya Ubaidillah. Ya enggak. Tuh tanya Said Zulfikar itu, Basaiban Al-Idrisi itu. Sudah dijelaskan. Jangan bawa-bawa nama juga. Ulama-ulama seperti Guru Sukumpul itu Ubaidillah. Enggak Ubaidillah. Itu loh, ada jalur nasabnya sendiri. Yang sampai Rasulullah, yakin saya. Dan enggak pernah jualan Rasulullah, enggak pernah. Makanya salah satu ciri orang yang bukan dzurriyyat Rasul itu sukanya itu ngaku-ngaku. Itu loh. Ya sekarang turunan Wali Songo juga kok. Tes DNA, ngaku-ngaku nasabnya. Iya, karena sedang melindungi dari kepalsuan. Ini loh kata dzurriyyat Wali Songo, ini loh yang asli itu kayak begini. Itu loh yang palsu kayak nono itu. Ya, gitu ya. Dan jangan coba-coba main-main itu, ada oknum apalah, ada oknum seperti yang disinyalir oleh Islah Bahrawi itu ada radikalisme menyusup ke berbagai macam. Jangan main-main dengan oknum-oknum, jangan coba-coba ini. Jangan coba-coba. Jangan coba-coba mengkhianati negara. Ada? Jangan coba-coba mengkhianati negara. Sepanjang sejarah, siapa mengkhianati negara hancur. Betul loh. Ini itu ya. Mohon maaf kalau menyinggung perasaan, kalau tidak berkenan.